Welcome to JAV Channel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya Ustadz, apa sebab secara akhlak jika saat haid kita selalu sakit perutnya, melilit, punggung sakit, bahkan sampai pingsan? Bagaimana mengatasinya Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang ini untuk kaum mbak-mbak sama kaum ibu-ibu yang masih menstruasi. Ini nyeri pada saat haid atau sebelum haid, satu hari sebelum haid atau 2 hari sebelum haid, nyeri atau sakit di perut atau pada peranakan atau perut pada bagian bawah. Ya, bawah. Rata-rata di situ ya, itu memang tidak semua orang mengalami, tapi rata-rata mengalami. Ada sakit yang biasa, ada sakit yang berlebih, ada yang sampai pingsan. Ada saya pernah mendapatkan seperti itu. Nah, persoalan nyeri pada saat haid atau sebelum haid tersebut itu insya Allah diawali dari mbak-mbak tersebut, wanita tersebut, ibu tersebut itu dulunya itu dengan orang tua selalu bergesekan. Bergesekan itu selalu berseberangan, selalu berbeda pendapat. Nah, selain berbeda pendapat, mulai ada uring-uringan. Nah, ini yang sakit ini sudah mulai ada jengkel, emosi, uring-uringan. Itu yang sakit. Kemudian kalau sakitnya agak parah, nah, dia sudah marah sama ibunya, dan sebagainya. Sakit pada saat atau pada sebelum haid itu, insya Allah hanya dari situ sebenarnya. Itu peringatan dari Allah Ta'ala mengingatkan bahwa wanita tersebut masih ada kesalahan pada saat dia mau haid. Haid itu berhubungan dengan peranakan. Ya rahimnya, ya leher rahimnya, ya ovariumnya, ya sel telurnya, alat-alat reproduksi, ya peranakan atau alat-alat reproduksi. Nah, pada saat dia itu mau haid, itu berhubungan dengan reproduksi. Reproduksi itu berhubungan dengan salah satu adalah terlahirnya dia itu ya karena reproduksi ibunya. Nah, kalau si mbaknya ini pada saat mau haid dia sakit, berarti ini berhubungan dengan kalau tidak dengan ibunya, ya ayahnya. Dia marah, sering marah walaupun disimpan, sering marah walaupun dikeluarkan, insya Allah itu akan menyebabkan haidnya sakit atau sebelum haid sakit. Haid sampai pingsan itu marahnya ngawur sudah kesannya ibunya itu dianggap kayak orang pinggir jalan aja. Kalau lagi sadar ya itu ibunya, kalau nggak sadar ya udah kayak orang pinggir jalan aja, kayak orang-orang di kelompok-kelompok, bukan kelompok, di tempat-tempat tertentu itu kan kalimat-kalimatnya itu kan kasar. Nah itu kayaknya di tempat tertentu itu ya begitu, itu memang sehari-harinya mulutnya kasar. Jadi dia bisa mengatakan yang kasar itu pada orang tuanya atau apapun dalam bentuknya. Yang jelas dia melakukan emosional, marah kepada orang tuanya, baik keluar ataupun yang disimpan, sehingga menyebabkan haidnya itu sakit. Dan itu nanti berakibat juga, selain haidnya sakit, berakibat juga kalau dia marahnya dengan ayahnya, dia agak sulit mendapatkan jodoh. Kalau dia marahnya sama ibunya, macam-macam nanti. Kalau dia marahnya itu nggak mau komunikasi nih, biasanya nggak mau ngomong nih, biasanya saluran sel telurnya menyempit. Kalau dia itu merendahkan ibunya karena emosionalnya, nanti sel telurnya itu kecil, tidak pernah bisa normal. Nah, seperti itu. Nah, ini kasus yang seperti inilah yang terjadi. Benar sih kalau sel telurnya kecil, teman-teman dokter bilang, oh ini kurang hormon ini, ya bolehlah. Memang itu caranya Allah begitu. Sehingga yang diambil hormon ini, sehingga hormon itu kurang, sehingga sel telurnya kecil. Ya. Nah, padahal itu hanya cuma gara-gara dia kurang komunikasi dan kurang menghormati ibunya. Apakah nanti tetap masih bisa mempunyai keturunan seperti itu, Pak Ustadz? Selama yang saya amati di sini, kalau sel telurnya mengecil, ya belum bisa matang,
Ya nggak bisa punya keturunan, nggak bisa mateng. Tapi oleh dokter biasanya diusahakan kalau dokter itu coba nanti dioperasi dicari sel telur yang mateng gitu. Tapi rata-rata memang nggak mateng. Tapi kalau memang itu rata-rata nggak mateng ya mau dioperasi mau diambil ya nggak bisa karena masih kecil. Tapi kalau memang sudah mulai ada yang agak besar cuma kurang biasanya kasih hormon kemudian normal kemudian ambil sperma suaminya dijadikanlah ini bayi tabung seperti itu. Kalau masalah keturunan, wallahu a'lam ya, itu nanti kalau dia jengkel sama ayahnya, walaupun ini sudah jadi embrio, momennya jadi zigot itu, ya, kemudian dia masukkan ke rahim, kalau si mbaknya tadi itu masih marah, masih jengkel, masih ada dosa dengan ayahnya, nggak mau nempel. Jadi faktor zigot tersebut atau sel telur yang sudah dibuai oleh sperma tersebut nggak mau nempel di rahim itu, yang nggak mau nempel di rahim itu, insya Allah diawali dari dia masih ada dosa sama ayahnya, sehingga banyak yang nggak nempel, ditempelin jatuh dia. Itu kasusnya gitu. Kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? Nah, saya belum pernah tanya, ini penelitian saya aja ya, sehingga saya diizinkan Allah Ta'ala itu tahu bahwa oh itu dari situ. Kemudian caranya apa ya? Sudah besok mau bayi tabung, sekarang kamu minta maaf sama bapakmu setiap hari. Setelah minta maaf, ini si yang sudah terbuai tadi masukkan ke rahim, nempel, dia jadi. Nah, itulah salah satu rahasia Allah. Bagaimana seorang anak harus hormat kepada orang tuanya, kalau tadi hormat pada ayahnya. Karena itu akan berpengaruh banyak. Jadi orang yang dia berbuat baik, khususnya dengan orang tua, rezekinya akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Salah satu rezekinya adalah, kalau dia cewek, dia akan mendapatkan jodoh. Amin. Kemudian dari jodoh, kemudian dia mendapat anak. Kalau dia baik terus, insya Allah rezekinya mulai dimudah-mudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu hal yang berbuat baik yang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi ceritakan, wafis sama iriskukum wa matu'adu. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Kalau orang bilang lauh mahfuz, iya boleh. Ada jalan rezekinya. Bagaimana cara mendapatkannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, fokus kalau perbaikannya kepada orang tua, nah itu tadi dia dimudahkan jodohnya, dia dimudahkan punya anak. Kalau dia baik lagi, sholat tertib, ngaji tertib, kemudian dia hormat kepada siapapun, kemudian dia menjalankan ajaran-ajaran Rasul dengan istiqomah, ya nanti anaknya soleh otomatis. Insya Allah seperti itu. Nah, nanti ujian si orang tua dengan anak soleh diuji. Bangga enggak gitu. Jadi disitulah cara kerja para malaikat dan Allah itu seperti itu. Makanya kita harus mawas diri setiap saatnya agar kita tidak terpancing mau bangga dengan anak pintar, mau bangga dengan anak soleh, mau jengkel dengan anak yang jarang tidur di rumah, mau jengkel dengan istri yang kalau tidur munggungin. Itu hanya ujian. Nah, kalau ujiannya di situ, ya itu karena buah tangan sendiri. Begitu insya Allah. Banyak orang tua nih, terutama ibu-ibu nih, sangat khawatir dan sangat menderita melihat anaknya yang baru pertama kali mens. Kan kalau baru pertama kali mens ini kan baru dimulai catatan kebaikan atau keburukan. Karena akhir balik itu ya. Akhir balik itu. Saat menjelang mens ini sakitnya melilit sampai orang tuanya bingung nih bawa kemana. Sebenarnya anak ini kan belum ada dosa, istilahnya dosanya sangat sedikit lah karena baru mau dimulai lembaran baru lah istilahnya. Itu berarti orang tua ini belum paham tentang kenapa anak ini sakit gitu. Jadi gini, yang kita katakan anak yang belum ada dosa, belum akil balik itu dosanya belum dicatat. Belum dicatat. Dosa ada tapi tidak dicatat. Belum dicatat. Ya. Pada saat dia kecil sudah jengkel sama mamanya, itu draftnya sudah ada. Oh, draftnya di level mahfuz itu. Iya, pasti sudah ada kan, malaikat ini mencatat terus, malaikat atid, malaikat rohim mencatat, cuma itu masih draft. Belum menjadi catatan dosa. Oh. Paham? Nah, pada saat menstruasi di titik itulah mulai dosa itu ditimpakan. Zat di titik itu. Sakit ya. Nah, berarti si adik ini dulu sering jengkel sama mamanya, sama ibunya. Apa draft yang sekian banyak
itu langsung ditimpakan Bisa. ke situ. Bisa, Pas karena awal haid itu. bisa. Karena memang saya mendapatkan pasien itu ya begitu, disakit itu setelah dia akhir balik. Nah, berarti dia sudah punya catatan sebelum itu, tapi bukan catatan dosa yang ditulis, tetapi draftnya. Setelah di akhir balik, di situ dikeluarkan. Sudah ada benih-benih Iya, kejengkelan itu ya. Nah, itu dikeluarkan. Kemudian disitulah mulai. Kalau memang itu ibunya bingung cari pengobatan dan sebagainya, tiap kali sakit, tiap kali haid sakit, ibunya mencoba cari pengobatan. Boleh, itu rasa sayang ibu kepada anaknya. Nah, sekarang dicari. Kalau umpamanya sudah tahu dari YouTube kita itu tahu, oh anak saya haid dari mana nih? Anak saya sering jengkel sama siapa? Sering jengkel sama kita, ibunya umpamanya. Nah, ibunya harus mawas diri. Kenapa anak saya jengkel ya? Nggak taunya ibunya cerewet, nyuruh-nyuruh terus. Beda-bedanya satu dengan yang lain. Nah, kita harus berubah orang tua yang seperti itu. Orang tua yang seperti itu akan menjadikan anaknya besok itu ya masuk neraka beneran. Gimana kita membedakan anak kita yang nomor 1 itu disuruh-suruh terus, nomor 2, nomor 3 disayang terus, nomor 1 pasti marah. Nah, itu sebenarnya dosa dari anak yang dilakukan marah pada orang tuanya, tapi sumber dosanya ya dari orang tuanya sendiri. Makanya jangan berpikir kalau besok itu ada cerita banyak, orang tua itu mengajak anak cucunya masuk surga, itu nanti dulu itu. Karena orang tua itu bisa menjadi ujian bagi anaknya untuk anaknya melakukan dosa. Itu ujiannya. Penyebabnya. Nah, kalau sudah begitu, apakah anaknya, bapaknya kemudian masuk surga? Walau alam sekarang. Nah, kalau itu terus-terusan rentetan sampai puluhan tahun terus-menerus, gimana mau masuk surga? Ini hanya cerita aja bahwa nanti anak, cucu, orang tuanya ketemu di surga bareng-bareng. Nggak bisa. Nggak bisa. Anak yang bisa hafal Quran, umpamanya, itu ayahnya, ibunya itu bangga sekali. Bangga itu wujudnya siapa? Walaupun katanya anak ini besok akan membawa orang tuanya. Lah kalau kepandaian anak ini membanggakan orang tua, bangga yang akhirnya menjadi ujub, riak, bahkan sombong, selesai. Cerita yang anak akan membawa orang tuanya di surga itu selesai. Karena orang tuanya membanggakan anaknya sehingga menjadikan anaknya itu seperti hebat, melebihi Rasul, melebihi Allah, jadi dia dituhankan. Gak boleh. Seperti itu. Nah, ini ujian, inilah yang jarang orang Muslim ketahui. Kalau sudah anaknya itu hafiz Quran atau hafidah, itu sudah bangganya sundul langit, kata orang. Iya, bangganya itu sampai kemana-mana. Hingga ucuk, riak, sombong itu muncul terus setiap hari itu. Diceritain ke temannya, diceritain ke... Ya kan nggak ada selesainya. Penyebabnya apa? Ya karena dia menginginkan anaknya hafiz atau hafidah. Dia yang menginginkan. Setelah menginginkan, bangga, ucuk, riak, sombong. Selesai dia. Dan hanya diiming-imingi dengan cerita bahwa besok anaknya kalau hafiz Quran itu nanti membawa orang tuanya. Lah orang tuanya mau dibawa, ada ujub, ada riak setiap hari dilakukan, gimana cara bawanya? Ini yang harus difikirkan orang Muslim, agar orang Muslim itu belajar. Boleh anaknya hafiz Quran, tapi itu ujian ya. Jangan dibanggakan, itu titipan dari Allah Ta'ala. Jangan dibanggakan, yang menjadikan anak kita itu hafiz Quran itu Allah. Allah yang menjadikan. Jangan kita itu benar-benar menjadikan anak itu kebanggaan. Benar, itu ujian. Termasuk anaknya sendiri itu pun nggak boleh bangga dengan kemampuannya. Nanti juga sama, si anak sendiri pun juga punya hukum sendiri di hadapan Allah. Siapapun orangnya, nggak cuma yang hafiz Quran. Kamu umpamanya dikasih, dititipi oleh Allah Ta'ala kaya. Lah kamu menjadikan orang bangga dan sebagainya. Kadang-kadang itu kamu umpamanya orang tua bilang, anak saya kerja di sini berhasil, punya rumah, punya mobil. Kamu dengar begitu bukan, udah berhentilah ya bu. Enggak, langsung dibiarin aja. Bener Pak Ustaz. Kan biasanya begitu, dibiarin aja cerita. Kenapa? Ada bangga di sini lah. Itu menjadikan setan sebenarnya. Ikut bangga lagi. Ikut bangga. Nambahin. Nah, ini sama. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh kita seperti itu. Nah, intinya kita harus memahami bahwa namanya rasa sayang ibu, ayah kepada anak itu boleh. Tapi kalau memang anak perempuannya haidnya sakit sekali, berarti kode bahwa anak kita itu ada salah sama kita.
Nah, kita korek dengan siapa? Atau belum sama anak dulu, sama suaminya atau sama istrinya ngomong, ini kayaknya anak kita kayaknya ada marah sama kita, itu siapa ya Pak kira-kira? Harus koreksi. Ini namanya orang tua yang soleh dan soleha. Itu kuncinya, bukan hanya dikasih obat penreda nyeri, nah, iya boleh, tapi akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalah keluarganya. Gimana dia bisa mengajak besok anaknya masuk surga kalau anaknya jengkel terus sama orang tuanya? Nggak ketemu. Itulah cara Allah itu melihatnya. Jangan kita terprovokasi, besok kita dengan anak-anak kita, cucu kita masuk surga. Lewat mana? Lewat ngaji saja? Nggak cukup. Wong ngaji kita itu dengan suara bagus malah sombong, malah ujub, malah riak. Selesai pahala ngajinya. Mau cerita apa? Itu masih diujub, sombong, riakan kalau mau masuk surga. Nanti dulu. Proses untuk menuju matinya seseorang itu masih ada proses banyak. Bukan kalau anak mau hafiz Quran, kemudian dari situ terus kemudian dia masuk surga. Loh, setelah dia hafiz Quran itu memang dia mati habis itu? Masih hidup lama. Masih hidup lama. Masih dihadapi, dia menghadapi laki-laki, dia menghadapi perempuan, betul. Dia kerja apa enggak, dia itu memberatkan saudaranya enggak, dia memberatkan orang tuanya enggak, dia kan banyak yang harus dikerjain. Loh kok tiba-tiba langsung masuk surga? Dari mana masuk surga? Nah, ini yang harus kita ketahui. Makanya kita sebagai orang tua memang sulit. Untuk menjadi kita tahu diri kita sendiri itu sulit. Kita lihat anak kita kekurangannya di mana. Kita kasih nasihat yang baik. Kalau kita mau ngasih nasihat pada anak kita, kita berkaca pada diri kita. Nasihat yang mau saya katakan kepada anak saya ini, saya sudah mengerjakan belum? Kalau belum, ya jangan dinasihati. Kalaupun itu memang penting bagi anaknya, jelaskan pada anak, nanti kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau kita belum bisa mengerjakan. Itu harus. Itu adab di dalam mengerjakan syariat Islam. Loh, kenapa harus mohon ampun kalau kita belum mengerjakan? Lah ini sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat itu selalu ingat kita. Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah itu, kalau itu memang darurat untuk anak kita, lakukan. Tapi habis itu kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, orang Muslim itu jarang yang seperti itu. Sangat jarang. Ngomong aja dia ngasih tahu orang lain. Dia nggak mau ngerjain. Itulah. Dan ada memang teman saya dakwah. Yang satu WA dakwah. Di lingkungan dakwah MUI. Ada yang langsung geletak, sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya dia share setiap hari itu. Sehari bisa 2, 3, 4 kali share dia. Sekarang udah nggak muncul berbulan-bulan. Saya tanya kenapa? Sakit. Sakitnya apa? Banyak. Nah itu salah satunya. Jadi sebagai seorang Muslim berat untuk tujuan kita di surga itu berat. Tapi kalau tujuan kita hanya dakwah, ya begitu aja kalau dakwah. Tapi kalau tujuan kita surga, berat. Termasuk mendidik anak kita itu untuk tidak marah kepada orang tua, itu juga sulit. Karena kita masih ada ego sebagai orang tua. Seperti itu, kamu mamanya tuh. Kamu mau mendidik anakmu, mau Aki kek, mau Anin kek, kamu pasti ngerti. Anak yang mudah saya kasih tahu, mana. Tapi anak yang sulit saya kasih tahu, mana kan tahu. Nah, kalau yang agak susah kamu kasih tahu, gimana kamu nyaranin dia bisa dikasih tahu? Kan nggak ketemu. Mending dibiarin dulu ya. Lah iya kan begitu. Karena dengan dibiarin kan nggak bentrokan. Tapi dia juga susah dikasih tahu. Mau gimana? Bagaimana kamu bisa mengajak anak-anakmu ke surga? Padahal PR-mu masih ada. Kalau itu sampai kamu itu meninggal, ya itu nggak bisa ada nilai. Begitu. Nah, inilah salah satu hal. Bagaimana anak ini jangan sampai marah kepada orang tuanya, kita harus introspeksi sendiri. Sehingga pada saat kita itu ngobrol dengan pasangan, oh kayaknya dari kamu, Ma. Oh kayaknya dari kamu, Pak. Oh iya ya, saya orangnya gini. Coba habis itu, kita nanti tanya sama anak kita, rembukan. Benar dirembuk, kamu sebenarnya marah sama siapa, toh, Nak? Marah sama ibu. Kenapa kamu marah sama ibu? Begini-begini. Oh benar. Disitulah Allah memberikan hidayah pada ibunya melalui anaknya ngomong. Karena ibu begini-begini itu hidayah. Tinggal ibunya mau berubah apa tidak. Itu sama seperti kalau orang Islam disuruh sholat. Dengar dia sholat.
tahu dia sholat itu wajib, tapi dia jalanin apa enggak, kan begitu. Sama. Sebenarnya kalau namanya ujub, riak, sombong, bangga itu dilarang oleh agama kita. Tapi orang Islam yang begitu ya banyak. Padahal tahu secara teori. Termasuk kita, ya apa enggak gitu. Nah, disitulah sebenarnya kejatuhan orang-orang Islam nanti di akhirat ya di situ. Makanya di dunia ini, ayolah kita berubah. Kalau ada anak kita sakit seperti itu, kasih tahu, kemudian kita juga berubah. Akhirnya kan keluarga kita itu sakinah, mawaddah warahmah itu di situ. Bukan hanya cuma doa, doa itu boleh sama seperti kalau kita doa, ya Allah, aku mohon berikan aku rezeki yang halal dan thayyib dan berkah. Amin. Terus diem aja di kamar. Ya nggak bisa, ya harus kerja. Kalau hanya di kamar aja, hanya ngomong aja, nih amalin ini, ya begitu-begitu aja nanti kerjaannya. Nggak bisa, harus semuanya dikerjakan, dan semuanya dikerjakan lillahi ta'ala. Kalau ada ujian, selesaikan menurut syariat Islam, kan begitu. Insya Allah itu akan lulus nanti. Di akhirat akan lulus nanti. Kalau di dunia, kelulusan itu belum ada. Nanti di akhirat. Nah, nanti pada saat anaknya sudah paham, diajak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan begini ya nak, jangan begini. Nanti kalau anaknya paham sama-sama, kemudian terbuka, baru nanti dilihat aja. Itu bisa aja kalau sekarang khusus benar serius mau berubah, insya Allah haid berikutnya atau 2 haid berikutnya sudah mulai aman. Ustaz, ada juga haid yang nggak sakit tapi nggak teratur, kadang 2 bulan tidak mens, itu kenapa Ustaz? Nah itu karena orangnya agak pendiam aja, nggak mau ngomong. Kalau ada masalah dengan orang tua nggak mau ngomong, hanya gitu aja. Oh gitu. Nggak mau ngomong, diem. Tetap jengkel itu Pak Ustadz? Enggak, kalau itu nggak mau ngomong. Oh, bukan jengkel. Ya, nggak jengkel, nggak mau ngomong. Kayak mau haji nih. Haji kan orangnya nggak pendiam nih. Nah, kalau jadi cewek ya haidnya lama. Haidnya lama atau nggak beraturan? Oh, nggak, haidnya panjang maksudnya. Dari haid 1 ke 1 itu bisa 3 bulan baru haid lagi. Karena diem. Ada masalah nggak mau ngomong. Oh. Umpamanya masalahnya umpamanya haji cewek, umpamanya haji ini nggak mau ngomong. Kalau nggak taunya haji ini kalau ada masalah itu diem. Punya laki diem, nggak mau cerita, punya diem aja. Itu males atau marah? Nggak mau ngomong aja, memang aja diyakini nggak mau ngomong. Diyakini, disumpahin nggak mau ngomong gitu. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa nggak mau ngomong kan gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam.